Kira-kira apa Bu yang terasa dengan gaya kepemimpinannya Bang Oded? Setiap pimpinan tuh kan ada gayanya masing-masing lah ya, seperti itu. Tapi saling melengkapi lah ya. Kemarin ke fisiknya sudah dibuat. Nah, sekarang tinggal pemberdayaan masyarakatnya. Jadi memang yang terasa oleh Ibu langsung, Mang Oded itu lebih banyak ke pemberdayaan manusianya gitu, ya, masyarakatnya. Iya, nah, bukan ke fisik gitu. Ya, contoh sekarang ya untuk pendekatan pengembangan kampung wisata. Ya. Kampung wisata. Sekarang ini kita berbasis ke masyarakat. Jadi bottom up, bukan top down lagi. Dulu itu di mana kan, Bu kampung wisatanya? Yang sudah kita launching itu yang di Braga. Terus di Cigadung. Nah, tahun sekarang rencananya di Binong Jati sama di Gede Bagi. Itu tuh melibatkan unsur masyarakat ya, sekitar. Untuk masyarakat. Dari mulai penentuan tema, branding itu masyarakat. Jadi kita bikin FGD-nya gitu ya. Kita palingan dinas itu mengurusi legalitasnya seperti keputusan wali kotanya gitu ya, bahwa lingkungan ini atau kelurahan atau kecamatan ini dijadikan kampung wisata. Nah itu ada itu keputusan usulan wali dari kotanya. bawah untuk diminta sebagai area kampung wisata atau hasil analisa dinas? Ada penyusunan desain strategi dan rencana aslinya dulu. Gitu. Dan itu kita kerjasama sama akademisi. Contoh yang Braga kita dengan STIE Ekuitas waktu itu ya. Terus yang Cigadung kita dengan Unpad ya, seperti itu. Ya, jadi ada kajiannya dulu, tapi ada juga beberapa camat atau komunitas yang mengajukan diri bahwa kami sepertinya udah pantas gitu dijadikan kampung wisata. Ada juga itu yang juga itu diproses gitu ya. Ya, itu diproses. Kalau di RPJMD kampung wisata itu kan targetnya ada sekitar 8 tuh sampai tahun 2023. Tapi Pak Wali berpesan kalau misalnya lebih dari itu ya silakan aja, ya itu lebih bagus gitu. Artinya untuk masyarakat pun diperbolehkan untuk mengajukan kalau memang merasa punya itunya. Bisa. Yang penting kan kampung wisata itu 3 aspek ya. Aksesibilitas, amenitasnya sama atraksinya itu udah jalan. Gitu. Dan itu digerakkannya oleh masyarakat bukan oleh dinas. Yang nunggu dinas turun baru mereka bergerak. Dinas sebagai fasilitator. Ya, kita sih sebagai fasilitator dan nanti kita promosikan. Gitu kan. Tujuannya itu tadi pemberdayaan masyarakat secara ekonominya, lingkungannya, sosialnya. Ekonomi mungkin nanti kan kalau si kampung wisata udah jadi, nanti kan wisatawan yang datang mungkin butuh penginapan. Nah, di situ ada bikin homestay, mereka nginep di rumah warga misalnya, ya. Seperti itu kan. Multi efek Bu ya. Multi efek banget. Nah, tapi Bu kalau melihat ada fenomena lain yang ini kacamata saya sebagai warga biasa dari Bandung, kok di zamannya Mang Oded ini kok jarang kelihatan, atau malah Mang Oded sendiri yang berharap yang majunya itu para kadis, para ini gimana Bu? Kalau menurut saya sih kalau kepemimpinan Mang Oded itu lebih ke kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi nggak bisa dong hanya Mang Oded, mungkin ya Mang Oded harus kita dukung dari kita sebagai stafnya, terus selain pemerintah juga kan makanya suka kita ajak komunitasnya, kita ajak akademisinya gitu kan, nggak bisa hanya Pemkot aja. Kita ajak dunia usaha juga gitu kan. Seperti itu. Ya memang yang menarik itu kan kebetulan saya juga sudah kesekian kalinya Bu ya keliling ke pemimpin-pemimpin daerah itu. Semua yang saya datengin, saya diskusi, saya ngobrol, peran anggaplah dalam beberapa hal atau dalam banyak hal lebih kepada apa ya, single fighter aja gitu. Sosok pemimpinnya itu. Bahkan capek. Wakilnya pun tidak dilibatkan gitu, sama sekali. Capek kan. Sekarang kan paradigmanya udah berubah. Nah, saya melihat sisi yang berbeda di Bandung gitu Bu. Iya. Ketika melihat kok justru Kang Yana yang banyak muncul misalkan, justru Pak Sekda yang ini kan jadi tanda tanya buat kita yang mencoba membandingkan gitu ya, daerah lain, daerah ini. Kok di Bandung agak berbeda ya? Ibu itu melihatnya bagaimana Bu? Karena kalau saya lihat Mang Oded itu lebih melihat ke outcome, bukan pencitraan. Justru itu Bu, saya kan pernah bikin video tuh di channel saya. Judulnya Mang Oded alergi pencitraan, tanda tanya itu. Jadi di video itu lebih banyak saya mempertanyakan hal-hal yang tadi. Nah, salah satu saya bisa dipertemukan dengan Bu Kenny ini juga salah satunya untuk mengkonfirmasi itu. Apakah memang sebetulnya Mang Oded itu alergi pencitraan atau lebih ke outcome? Lebih karena fokusnya ke outcome gitu ya. Karena ya itu tadi kalau pencitraan kan orang Sunda mah sehari tahun gitu ya.
Justru ini mah what next setelah itu. Nah itu justru yang Mang Odet lebih fokus gitu. Apa selanjutnya? Jadi jangan cuma launching terus cicing gitu kan istilahnya mah. Jangan launching terus cicing yang bagus. Launching terus cicing gitu kan. Apa selanjutnya? Nah itu justru. Iya, iya. Dan itu terasa oleh Bu Kenny dan para kepala Iya. dinas lain. Iya, jadi saya sebagai kepala diseputar ya, terutama misalnya salah satu contoh kampung wisata, ya kan launching udah tuh, ya. Nah justru saya lebih khawatir ini jangan sampai berhenti di situ, jadi harus terus gitu kan. Makanya ada satu program pendampingan kita, pendampingan ya untuk sanggar seni, pendampingan untuk co-working space, ada nanti selanjutnya pendampingan untuk kampung wisata. Supaya si pendamping-pendamping ini terus menggerakkan tuh masyarakatnya, jangan sampai ya itu tadi cicing, harus terus gitu Yang kan. mendamping itu siapa? Kita rekrut warga masyarakat, warga masyarakat. Jadi itu rata-rata ya kita merekrut maksimal sampai umurnya 40 tahun, yang masih muda-muda, yang memiliki kompetensi. Untuk pendamping sanggar seni sudah pastinya harus memiliki kompetensi seni budaya lah ya, tahu ya tentang seni dan budaya sanggar seni seperti apa. Ini dalam rangka si sanggar seni di Kota Bandung itu harus naik kelas. Terus co-working space sama itu juga sesuai kompetensinya. Untuk co-working itu mereka harus tahu seperti apa, gimana cara mengaktifasi nanti ya, seperti itu sampai menginkubasi, sampai nanti membantu masyarakat memfasilitasi. Nah, yang kampung wisata juga sama. Ke depan kita akan ada pendamping untuk kampung wisata. Jadi jangan sampai si kampung wisata ini atraksinya berhenti gitu kan. Terus untuk amenitasnya nggak ada. Nah, itu harus terus itu didampingi. Emang pendampingan ini penting. Setiap produk yang kita hasilkan, kampung wisata, co-working space, sama sanggar seni minimal 2 tahun itu harus tetap didampingi menurut saya. Pendamping itu sifatnya apa, Bu? Kontrak. Itu rata-rata 4 bulanan lah ya. Nggak ahli sih, tapi anak-anak muda yang memang punya komitmen, aktif, inovatif, yang mau memajukan wilayah itu gitu, dan dia punya komitmen untuk memajukan wilayah yang dia dampingi. Itu aja sih syaratnya. Dan ini cukup menyenangkan juga ya, karena kita juga bisa membantu terutama fresh graduate ya, ini banyaknya yang baru-baru lulus sarjana, mereka mendapatkan pengalaman kerja kayak gitu. Nanti boleh deh kenalan sama beberapa pendamping biar bisa ditanyain testimoninya seperti apa selama mereka mendampingi di kecamatan-kecamatan gitu kan, kelurahan. Menarik sebetulnya sih. Boleh banget tuh. Dampaknya Mang Odet jadi jarang tampil ke publik ya, Mbak? Karena itu desentralisasi, kolaborasi, konsekuensi logisnya barangkali. Iya. Jangan naon meureun aya kadis. Jangan aya camat ya kan. Tapi kan masalahnya gini, Bu. Kan saya juga keliling dengan beberapa elemen masyarakat di Kota Bandung. Jadi ada anggapan begitu. Kok sekarang seperti yang ada wali kota yang dua-duanya. Kok Mang Odet kemana ya nggak kelihatan ya? Karena kan gaya kepemimpinan kan beda-beda. Ya itu dia kan, yang sebelumnya selalu tampil, selalu di Facebooknya, di IG, di media. Ya saya juga tahu lah gitu bagaimana tim media pribadinya aja puluhan gitu kan. Nah ini drastis gitu sih. Kerasa nggak itu kan, dampak outcome-nya kerasa nggak? Nah itu gitu. Pertanyaannya harusnya dibalik ke situ tuh ya, outcome-nya. Ya sahabat Sepo Zaman semua, alhamdulillah kita sudah dapatkan informasi yang sangat banyak dari Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ya, Kota Bandung. Dan karena kita tahu sekali di era hari ini, kalau tadi kita diskusikan tentang gaya-gayanya Mang Odet yang seperti anti pencitraan, karena ternyata memang betul beliau lebih banyak mengedepankan kolaborasi, beliau lebih banyak mengedepankan pengembangan SDM yang ada di jajaran di bawah beliau. Dan salah satunya saya kira di perayaan ini kita akan melihat hasil kinerja dari Mang Odet, Kang Yana, dan beserta jajaran Pemkot Kota Bandung, bagaimana mereka ini pemimpin-pemimpin kita membenahi Kota Bandung, membuatnya menjadi lebih baik. Dan kalau Bu Kenny tadi penekanannya pada kunciannya adalah kita lihat saja outcome-nya apa gitu ya. Apa yang sudah hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, bukan pencitraannya. Itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini.